Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi aqna wa aghna. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-a'yad minhumul fitri wal adha. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashara az-zawjayn minadh dhakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, segala puji bagi Allah, Dia yang menggenggam ubun-ubun kita. Segala puji bagi Allah, Dia yang mengambil dan mengembalikan ruh kita. Segala puji bagi Allah, sepenuh syukur dan dalam suka dan setiap duka. Teriring salam salawat penuh kerinduan pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumpuan sepenuh cinta, pangkal harap dan asa, penerang dalam gulita, penghangat batin dalam berbagai ujian dan coba. Dan pada keluarganya yang mulia, sebaik-baik yang membersamai dalam indah derita. Salam kerinduan kita limpahkan pada para sahabat yang utama, para ulama sepanjang masa, para syuhada, dan setiap mereka yang mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya kalimatillahi hiyal mulia. Kalimat Allah lah yang paling mulia. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, selamat berhari raya. Baru saja kita kumandangkan rasa syukur kita. Takbir adalah hakikat pujian yang sesungguhnya. Membesarkan jalan karunia-Nya, membesarkan seluruh nikmat-Nya, membesarkan wasilah yang mengantarkannya. Takbir adalah membesarkan semua itu. Membesarkan bahwa tiada satu pun amalan kita yang layak untuk seluruh anugerah-Nya. Tiada satu pun perbuatan kita yang membuat kita berhak menerima kebahagiaan-Nya. Tidak ada satu pun. Takbir adalah membesarkan Dia dan menghilangkan kita. Bukan hanya mengecilkan tetapi menghilangkan. Menghapus seluruh keakuan, meluruhkan segenap ego dan keangkuhan. Ya Allah, inilah kami hamba-Mu yang Kau beri nikmat. Inilah kami hamba-Mu, putra dan putri dari kedua hamba-Mu. Inilah kami hamba-Mu, si hina yang Kau muliakan, si jahil yang Kau ajarkan, si miskin yang Kau cukupkan, si lemah yang Kau kuatkan, si sakit yang Kau sabarkan, si pemarah yang Kau lindungi, si pendendam yang Kau maklumi, si pemberang yang Kau sayangi. Inilah kami hamba-Mu ya Allah yang teramat sedikit syukurnya. Inilah hamba-Mu yang terang-terangan menentang penguasa semesta. Analladzi asaitu jabbaras sama, yang menahan diri di keramaian dan mengikut nafsu di kesendirian. Inilah kami hamba-Mu yang tak tahu malu, tak tahu diuntung, padahal telah dikaruniakan kepadanya percik kecintaan terbaik seluruh alam. Mereka yang mengajarkan pengorbanan dalam sepenuh kepasrahan. Hadirin dan hadirat, hari ini kita merayakan hari kurban. Bayangkan sebuah pengorbanan dirayakan. Pengorbanan adalah memberikan bagian terbesar dari diri kita, dari hidup kita, dan itu kita rayakan. Selamat bagi mereka yang benar-benar merayakannya. Hari Raya Kurban, Idul Kurban, terdiri dari dua kata, Id dan Kurban. Id artinya kembali.
kurban mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kembali itu mendekatkan diri? Bukankah setiap dekat itu kembali? Ternyata tidak ada dekat yang tidak kembali, yaitu dekat tanpa ma'rifat yang sejati, tanpa pengenalan dan pengakuan yang sesungguhnya. Bayangkan seakan-akan seperti kembali di tengah-tengah keluarga tanpa benar-benar hadir di sisi, seperti berada di kebersamaan tapi hati masih merasa sepi. Seperti para jemaah haji di tanah suci, Islam istimewa dengan segala kemuliaannya. Ada kitab suci yang terpelihara, Nabi pengasih teramat mulia, keluarganya teladan sepanjang masa, kiblat yang sama dan ibadah semisal haji dan puasa. Pada hampir setiap detak perjalanannya, Islam memisahkan laki-laki dan wanita, tapi tidak pada puncak peribadatannya. Pada tawaf mereka berjalan bersama, di padang Arafah mereka wukuf bersama, di Muzdalifah mereka mabit bersama, di Mina mereka melempar bersama. Tidak ada pemisah antara laki-laki dan wanita. Dan di sanalah pula mereka berkorban bersama. Mengapa demikian? Karena ibadah haji mengajarkan pada kita hakikat kembali yang sesungguhnya. Tanah suci adalah tempat kita kembali. Kembalilah dengan ma'rifat Arafah. Kembalilah dengan cinta Mina. Kembalilah dengan pengorbanan. Kembalilah dengan pengetahuan dan pengakuan. Bila di antara berdesaknya jamaah kita masih mendahulukan kepentingan pribadi, kita belum kembali. Bila ketika tawaf kita tidak dapat menahan diri, kita belum kembali. Bila ketika melempar ada hak orang yang kita langgar, kita belum kembali. Dan bila nanti kembali ke tanah air, berjumpa sanak famili, semua itu masih dilakukan, sejatinya kita belum kembali, kita belum berangkat ke tanah suci. Kembali yang sejati adalah dengan pengorbanan diri, membesarkan dia dan takluk di hadapan segala ketentuannya, berserah diri, pasrah tak berarti pada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ibrahim sang nabi, ala anbiya'ina wa alihim afdalut tahiyati wat taslim. Pada setiap perintah ia menjawab labbaik Allahumma labbaik. Pada setiap ujian ia menjawab labbaik wa sa'daik. Bukan hanya menyambut labbaik wa sa'daik, melainkan menyambut dengan rasa penuh bahagia, menyambut dengan seluruh sukacita. Bahagiakah saudara bila masalah datang tiba-tiba pada hari-hari saudara? Mampukah kita mengucap labbaika ya Allah pada setiap ujian itu? Sukacitakah kita bila ujian berat memenuhi rongga dada? Labbaika wa sa'daik. Kami bahagia ya Allah menerima ketentuan. Mereka yang bahagia dan bersukacita tahu itulah sebaik jalan kembali. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sang nabi dan putranya yang teramat berbakti mempergelarkan pada kita pengorbanan yang pertama, seberkas ruang di rongga leher terbuka, di hadapan belati tajam yang siap memangsa, berbaring ia dengan sepenuh cinta, dengan ungkap syukur yang tak terkira, labbaika wa sa'daik. Aku bahagia menyambut seruanmu, sukacita kembali ke hadiratmu. Mata terpejam penuh cinta, dan hadirlah pengakuan itu. Ia kembali dengan sepenuh kesempurnaannya. Lalu terdengarlah suara kudus, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami terima pengorbanannya dan kami ganti dengan sebuah sembelihan yang teramat agung. Adakah lagi ungkap cinta yang lebih tinggi dari ini? Kelak seorang di antara keturunan Ismail sang Nabi alaihi salam menghadapi saat yang sama. Ketika ayahnya Hazrat Abdul Muttalib menggenggam tirai Ka'bah dan bernazar agar Tuhan sang pemelihara Ka'bah memberinya 10 putra.
Dan bila telah hadir 10 putra, ia berjanji seorang di antara mereka akan dikorbankan di altar suci. Maka setelah genap 10 putra, ia berkata, Tuhan telah memenuhi janjinya. Aku mesti memenuhi janjiku. Maka ia mengundi seorang di antara anak-anak mereka. Dan ketika ia lakukan adalah nama Abdullah, sang putra terakhir yang mengemuka. Ia lakukan kali yang kedua, yang keluar adalah nama yang sama. Ia lakukan kali yang ketiga, masih dengan nama yang sama. Ia pun berkata kepada putranya, seperti Ibrahim sang nabi pada putranya. Ayat Al-Quran mengajarkan, If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang telah engkau nazarkan. Allah Ta'ala akan dapati aku di antara orang-orang yang sabar. Maka Abdullah, Sayyid Abdullah, sang putra bersiap. Seberkas ruang di leher terbuka, di hadapan belati tajam yang siap memangsa, berbaring ia dengan sepenuh cinta. Dengan ungkap syukur yang tak terkira, labbaik wa sa'daik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku bahagia menyambut seruanmu, sukacita kembali ke hadiratmu. Mata terpejam penuh cinta dan hadirlah pengakuan itu. Ia kembali dengan sepenuh kesempurnaannya. Kesiapan itu telah lama dinantinya. Untuk itulah kelak sang nabi terakhir, sang nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana ibnu dzabihatain, aku adalah putra dua orang yang dikorbankan. Aku adalah putra dua sembelihan, aku keturunan silsilah pengorbanan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu ala nabiyil huda Rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat. Idul Kurban adalah kembali yang sesungguhnya, kembali tanpa ada keterikatan diri. Kita belajar itu dari wafadainahu bidhibhin azim. Kita belajar itu dari Ana ibnu Dzabihatain. Dan sejarah menggelarkan pada kita puncak pengakuan itu, puncak kepasrahan itu, puncak meluluhkan keakuan itu. Adalah sekelompok kafilah kecil yang berangkat dari Padang Arafah usai wukuf pada 9 Dzulhijjah. Baru saja sampai kepada sang pemimpin kafilah kabar yang membuatnya resah, bukan karena keselamatan dirinya, melainkan untuk keselamatan umat yang sangat dicintainya. Ia tidak ingin darah tertumpah pada tempat yang penuh berkah. Ia tidak melanjutkan ibadah hajinya. Luruh keakuan itu, haji bukan untuknya melainkan untuk dia. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang kekasih sejati harapkan. Bersama sahabat dan keluarganya yang setia, ia bergerak ke utara, ke arah Kufah, dan penduduk yang telah mengundangnya datang, menjanjikan rumah dan pintu yang terbuka untuknya. Cobaan demi cobaan ditempuhnya, ujian demi ujian dilaluinya, hingga di sebuah padang terbentang ia berhadapan dengan sejumlah pasukan kafilah yang bersamanya tahu teladan pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail sang nabi. Kafilah yang bersamanya tahu sang pemimpin kafilah adalah putra dari putra dua sembelihan, adalah putra dari keturunan silsilah pengorbanan. Pada setiap perjalanan mereka berkata, labbaika Allahumma labbaik, labbaika wa sa'daik. Maka ketika tahapan pergelaran
itu dimulai. Ketika tahapan pergelaran sampai pada babakan pembantaian, setiap di antara mereka bersiap. Seberkas ruang di leher terbuka, di hadapan belati tajam yang siap memangsa. Berbaring mereka dengan sepenuh cinta, dengan ungkap syukur yang tak terkira. Labbaika wa sa'daik, ya Allah, kami datang menjawab seruanmu. Kami datang pasrah pada ketentuanmu. Mata terpejam penuh cinta, dan hadirlah pengakuan itu. Mereka kembali dengan sepenuh kesempurnaannya. Kesiapan itu telah lama mereka nantikan. Itulah kembali yang sesungguhnya. Tiada apapun yang dilihat melainkan keindahan. Ma ra'aitu illa jamil. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, pada hari raya kurban ini kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada kita kemuliaan yang sama, mengucap kata labbaik Allahumma labbaik, labbaika wa sa'daik. Makna kedua Idul Kurban adalah penolakan. Untuk kembali ke hadirat Allah Ta'ala, untuk mendekat kepadanya, kita mesti menolak segala arah, kecuali yang menuju Dia. Kita mesti katakan tidak pada setiap hal yang bukan untuk Dia. Kita mesti melemparkan segala lontaran untuk setiap bentuk yang memisahkan kita dengan Dia. Islam adalah agama yang diawali dengan kata tidak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata mengucap kata tidak semudah terdengarnya. Tidak adalah sebuah ungkap penegasian, ungkap penolakan, ungkap perlawanan, ungkap perjuangan dan keteguhan diri. Mampukah kita berkata tidak pada setiap kesewenang-wenangan? Mampukah kita berkata tidak pada setiap ketidakadilan? Mampukah kita berkata tidak pada setiap laku curang dan kemaksiatan? Setiap teladan pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam wa Nabiullah Ismail, dari anak Ibnu Dhabihatain dan pengorbanan di padang bernama Nainawa itu mengajarkan pada kita kata tidak pada kehinaan. Hayhat min dadillah. Pantang bagi kami hina, pantang kami tunduk pada kepungahan, pantang kami berdiam diri melihat kezaliman. Ibadah haji dan Idul Kurban mengajarkan semua itu. Ayat tentang haji didahului dengan berlepas diri dari orang-orang yang sewenang-wenang. Wa adhanum minallahi wa rasulihi yaumil hajjil akbar. Inilah pemakluman, inilah pengumuman, inilah deklarasi dari Allah Ta'ala dan Rasulnya pada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Al-Quran surat At-Taubah ayat 3. Haji adalah baro'ah. Menuju Tuhan mestilah melepaskan segala keterikatan, mestilah melepaskan segala kehinaan. Jalan kembali kepadanya adalah dengan ungkap perlawanan pada segala hal yang menjauhkan. Hari ini ujian itu diperlihatkan pada kita. Hari ini ujiannya adalah saudara-saudara kita di Palestina. Mereka yang setiap hari terpejam dengan kesiapan. Mereka yang setiap hari menyediakan seberkas ruang di leher mereka yang terbuka, di hadapan belati tajam yang siap memangsa. Berbaring mereka dengan sepenuh cinta, dengan ungkap syukur yang tak terkira. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami pasrah menerima segala ketentuan-Mu. Mereka bahagia menyambut seruan-Mu, sukacita kembali ke hadirat-Mu. Mata terpejam penuh cinta, dan hadirlah pengakuan itu. Merekalah yang kembali dengan sepenuh kesempurnaannya. Kesiapan itu telah lama mereka nantikan. Hari raya ini ujiannya ada pada kita. Mungkin tidak ada ruang di leher kita yang terbuka. Mungkin tidak ada belati tajam yang siap memangsa.
Tapi masihkah mungkin kita berbaring sepenuh cinta bila tidak ada pengorbanan yang kita berikan untuk mereka? Ujian kita adalah untuk berkata tidak pada setiap kesewenang-wenangan itu. Dimulai dari diri kita. Katakan tidak pada setiap kezaliman itu. Katakan tidak pada setiap ketidakadilan itu. Katakan tidak pada setiap penjajahan itu. Dan besarkan orang-orang yang berkorban itu dalam diri kita. Marilah kita mengingat mereka dalam doa kita, dalam keseharian kita. Palestina adalah makna kembali yang sesungguhnya saat ini. Palestina adalah mendekatkan diri pada Tuhan yang sebenarnya sekarang ini. Palestina adalah sejatinya pengorbanan kita hari ini. Sepenuh cinta dan doa kita untuk Palestina yang merdeka. Wahai dunia, pada hari raya ini, arahkan pandangmu pada Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma ij'alna min khairi a'wanihim wa atba'ihim wa syi'atihim wa junudihim wa hizbihim warzuqna syahadata baina aydihim. Allahumma adkhilna fi kulli khair adkhalta fi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ahyina bima ahyaita bihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa tawaffana bima tawaffaita bihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Rabba Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma asfi mardana warham mautana wa yassir lana umurana wa balligh maqasidana wa farij anna kurabana wa dafa' anna hadzal balaa wal waba. Wa fadlana ulama'ana wa maraji'ana wa qaidana وانصر المسلمين المظلومين المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وعنجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لا سيما رسول الله وعلى عباد الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.